kembali lagi bersama dengan saya, Heri Junanto Saputra Marbun. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membangun mindset dan entrepreneurship dalam jiwa kewirausahaan kita. Sebelumnya, dalam kewirausahaan ada transformasinya. Pada poin pertama, yaitu untuk mengenal transformasi kewirausahaan. Yang pertama itu ada transformasi pola pikir dan juga paradigma. Seperti kita ketahui, transformasi pola pikir ini sama seperti kita, bagaimana cara kita berpikir tentang bagaimana untuk meningkatkan usaha kita lebih maju dan juga lebih dewasa, dan juga dalam mengambil keputusan dan tidak mengambil keputusan dengan cepat. Dan yang kedua, paradigma tersebut untuk transformasikan atau merubah pikiran tentang paradigma yang bahwasanya takut untuk memulai. Dan yang kedua, transformasi cara berpikir. Dan transformasi cara berpikir ini mulai dari kita berpikir untuk mendapatkan sesuatu itu hanya kita lihat saja dari orang-orang bahwasanya itu cukup mudah, namun tidak untuk prosesnya. Jadi kita harus berpikir bagaimana supaya usaha kita lebih cepat, praktis, dan juga lebih menguntungkan banyak. Transformasi entrepreneurial ini adalah cara berpikir ataupun mengubah kewirausahaan, dan dari kita berusaha bagaimana supaya kita lebih maju ke depannya dan juga lebih berkembang pada diri tempat transformasi internasional. Ini maksudnya transformasi internasional yaitu bagaimana untuk dapat bersaing ke internasional, seperti kita berdagang, usaha kita ataupun sebuah produk yang dapat sampai kepada forum internasional seperti itu, ataupun kita dapat orang ya. Cara membentuk mindset bisnis. Yang pertama, sadar hidup melalui usaha dan berdoa untuk hidup. Itu usaha tidak akan lancar jika tidak dibarengi dengan doa. Maka dari itu kita harus berusaha juga berdoa, seperti ibarat kata yang mengatakan orat labora, bekerja sama berdoa. Yang kedua, sadar diri, rendah hati, dan memiliki keyakinan yang tekun. Ketiga, bungkam mitos, hilangkan semua keraguan tentang sisi negatif dari memulai suatu usaha. Yang keempat, raih pandangan baru, membuat inovasi dan kreasi yang belum ada. Juga cara mengatasi ketakutan dalam berwirausaha. Yang pertama, dengan meningkatkan kekuatan ataupun kemampuan Anda untuk mengatasi risiko yang akan terjadi. Yang kedua, urailah dari risiko yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian sampai batas mana kekuatan dan kemampuan Anda yang bisa Anda tanggulangi. Dan yang ketiga, manusia tetaplah manusia, karena manusia itu tetaplah manusia. Maksudnya di situ manusia juga tidak terlepas dari kesalahan dan juga kegagalan. Maka dari itu jika gagal maka bangkitlah kembali. Yang kedua, pada poin 2 di sini, pola pikir kewirausahaan. Poin A, cara membentuk pola pikir seorang wirausaha. Ada 5 karakteristik pebisnis dengan sikap pikir wirausaha. Yang pertama, rajin dan bersemangat dalam mencari peluang baru. Yang kedua, mengejar peluang dengan disiplin ketat. Ketiga, wirausahawan hanya mengejar semua peluang yang paling baik dan menghindar mengejar semua peluang yang tak pandang bulu. Yang keempat, wirausahawan berfokus pada tindakan adaptif. Yang kelima, wirausahawan melibatkan dan memanfaatkan energi orang-orang di sekitar juga di sekitar mereka, baik di dalam maupun di luar organisasi mereka. Alasan penting membangun mindset positif. Mindset positif merupakan bentuk rasa percaya diri pada kualitas diri yang Anda miliki. Mindset positif akan membuat Anda lebih fokus dalam mencapai tujuan. Dan berikutnya, mindset positif adalah kunci kesuksesan. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas. Pada dasarnya, ada dasar-dasar pemikiran kreatif. Penggunaan pola pikir kreatif itu merupakan untuk menemukan gagasan, ide, peluang, dan inspirasi baru. Yang kedua, mengubah masalah atau kesulitan dan kegagalan menjadi sebuah pemikiran yang cemerlang untuk langkah selanjutnya. Ketiga, menemukan solusi yang inovatif.
Keempat, menemukan suatu kejadian yang belum pernah dialami. Kreativitas adalah kunci sukses dalam bisnis. Kreativitas tersebut adalah bukanlah semata-mata memecahkan masalah, tetapi menciptakan sesuatu yang lebih baik, orisinal, dan pemecahan masalah yang kreatif. Yang kedua, cara mengoptimalkan dan menggunakan pengetahuan untuk mengatasi masalah yang belum ada jawaban yang pasti. Ketiga, kemampuan utama dan dasar menjadi wirausahawan yang sukses. Berikutnya, cara untuk menghasilkan kesuksesan dengan penciptaan ide, gagasan, serta memunculkan sebuah inspirasi yang brilian. Beberapa sumber yang dapat mendorong terjadinya inovasi yaitu perbedaan atau gap antara permintaan dan penawaran. Kedua, penciptaan permintaan karena kecenderungan atau trend. Adanya perubahan seperti perubahan ekonomi, teknologi sosial, dan lain sebagainya. Yang keempat, masalah yang belum terpecahkan dalam jangka waktu lama. Misalnya, ada sebuah contoh. Ini kita mempunyai sebuah masalah dan belum terpecahkan dalam waktu yang lama, namun kita tidak bisa memprediksikan kapan kebutuhan tersebut supaya bisa menyesuaikan dengan hal yang belum terpecahkan tersebut. Yang kelima, inovasi yang ditunjukkan untuk mengganti inovasi produknya tersendiri. Yang berikutnya, cara mengenal potensi diri. Berikut adalah potensi-potensi dari seseorang berusaha. Yang pertama, percaya diri dan juga berorientasi kepada tugas dan hasil. Ketiga juga, berani menantang risiko dan memiliki jiwa kepemimpinan, mempunyai sikap orisinil, berorientasi ke masa depan, dan juga bersikap profesional. Dan yang berikutnya, motivasi berprestasi. Maksud di sini ciri-ciri individu yang memiliki motivasi berprestasi, dan menurut seorang ahli yaitu Johnson dan Schwitzgebel dalam Jali tahun 2007 bukunya mengatakan bahwasanya individu memiliki motivasi berprestasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, menyukai situasi yang menuntut tanggung jawab pribadi atas hasil-hasilnya, bukan atas dasar untung-untungan, nasib, ataupun kebetulan. Memilih tujuan dan yang realistis tetapi menentang risiko dari tujuan yang terlalu mudah dicapai atau terlalu mudah risiko. Senang bekerja sendiri bersaing untuk mengungguli orang lain, mengerjakan sesuatu tugas, dan juga mampu menunjukkan pemuasan keinginannya demi masa depan yang lebih baik. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Motivasi tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu mempengaruhi kemampuan, kebutuhan, minat, harapan, dan keinginan. Adapun faktor eksternal yaitu situasional dan lingkungan. Aspek-aspek motivasi berprestasi menurut Atkinson dalam bukunya Mengaji tahun 2001 menyatakan bahwasanya motivasi berprestasi dapat tinggi atau rendah didasari pada dua aspek, yaitu harapan untuk sukses atau berhasil dan juga ketakutan akan kegagalan. Kedua, seseorang yang memiliki ketakutan akan kegagalan yang lebih besar daripada harapannya untuk berhasil dikelompokkan ke dalam mereka yang memiliki motivasi berprestasi yang rendah. Dan di sini saya dapat menyebutkan bahwasanya mindset artinya sekumpulan kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang atau suatu cara berpikir yang menentukan perilaku, pandangan, sikap, dan masa depan seseorang. Mindset positif merupakan bentuk rasa percaya diri pada kualitas diri yang Anda miliki. Yakin dengan potensi yang kita miliki merupakan modal awal untuk membangun motivasi dalam hidup. Membangun mindset positif merupakan cara untuk menumbuhkan motivasi hidup secara lebih kekal. Mindset positif atau pola pikir positif merupakan cara cerdas untuk meraih fokus kesuksesan. Orang yang selalu memiliki pikiran negatif di dalam dirinya, maka akan sangat sulit untuk maju, karena ia terhalang oleh berbagai dugaan buruk dalam dirinya sendiri. Berpikir negatif juga akan membuat energi kita habis untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya mungkin tak penting atau bisa kita lalui. Kunci sukses dalam berwirausaha adalah kemampuan, keterampilan, kreativitas, ketekunan hati, dan keberuntungan. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebih saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Dan jika ada kekurangan, mohon berikan kritik dan saran. Sampai jumpa kembali bersama dengan saya Marbun. Sampai jumpa.